Kita masuk surga kudu ada orang dalam. Bukan karena ibadah kita. Nabi aja ngomong, aku dimasukkan ke dalam surga bukan karena ibadahku, kata Nabi. Bukan hasil ibadahku, tapi rahmat Allah yang membawaku masuk ke dalam surganya Allah. Tuh lihat Nabi. Ini Nabi. Mudah-mudahan saya diajarin sama guru saya kalau berdoa mau masuk surga, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul Sumtud Durar. Beliau mengatakan di dalam doa, ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan bidadari yang membuat kami ingin masuk ke dalam surgamu, melainkan karena ada nama yang berdampingan dengan namamu, maka masukkan kami ke dalam surgamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bisa terus beribadah kepada Allah dan terus menerus untuk bisa dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dijadikan sebagai hamba yang baik di mata Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan khusus kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, Ketua BPD atau yang mewakilinya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada saudara saya Ustadz Naim, dan juga kepada adik saya tercinta adik Ajono beserta kawan-kawan dari Quinsa, grupnya insya Allah, wabil khusus jamaah Mushallah Baitul Ma'mur. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah, dan insyaAllah segala hajat dunia wal akhirah dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin, mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an ghadana min zulmati jahli wad dayyajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan, di malam di mana salah satu setiap hamba jika berdoa, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Maka di malam ini, malam yang paling mustajab di antara malam-malam lain, kecuali hamba tersebut menginginkan setiap hajatnya dikabulkan, maka di malam ini perbanyaklah berdoa, beristighfar kepada Allah, dan mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah rahmat serta hidayah
Allah meringankan langkah kaki kita ke dalam majlis yang penuh keberkahan, majlis yang penuh kemuliaan, semata semua karena izin dari Allah. Kalau bukan karena izin dari Allah, kita nggak akan pernah kumpul di dalam majlis yang mulia seperti ini. Kenapa? Karena Allah jika menginginkan seseorang dimuliakan, maka Allah kumpulkan di dalam tempat yang mulia. Jika seseorang ingin diberikan satu penghormatan, maka Allah menundukkan kita, dikumpulkan kita bersama orang-orang yang terhormat agar Allah memberikan penghormatan kepada hamba yang lain, agar hamba lain memberikan penghormatan kepada orang yang terhormat. Insya Allah. Saya mau tanya, orang hadir di sini kira-kira kita bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Banyakan mana? Duit bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar? Benar? Enggak bohong? Jadi lebih banyak? Alhamdulillah. Orang Kaliaren doang banyak dosa, alhamdulillah. Orang di mana-mana banyak dosa, astagfirullah. Tapi nggak apa-apa, yang penting ngaku. Kalau udah ngaku berarti hambanya masih punya iman. Yang bahaya bikin dosa tapi nggak ngaku. Ini yang bahaya. Kenapa? Naudzubillah min dzalik, takutnya imannya diambil oleh Allah, mati keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Naudzubillah min dzalik. Dan di malam ini khususnya Musalla Baitul Ma'mur mengadakan memperingati Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, perlu apa sih untuk kita memperingati Isra wal Mi'raj? Memperingati Isra wal Mi'raj yang pertama untuk mengingat apa yang telah dihadiahkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara Allah membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ceritakan tentang hadiah yang besar yang dipikul oleh Rasulullah, diberikan hadiah ini dititipkan kepada Nabi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba di waktu malam. Makanya tuh ada apa Bib di waktu malam? Makanya Allah mengatakan lewat lisan seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu peringatan kepada umat bahwasanya setiap orang yang bangun daripada tidurnya sepertiga malam, dia ambil wudhu, dia salat, dia doa, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena sepertiga malam ini detik-detik di mana saat Nabi diangkat oleh Allah, berjumpa dengan Allah. Dan begitu pun apa dampaknya buat kita? Doa setiap umat akan diterima oleh Allah di sepertiga malam. Jadi kalau orang repot-repot bangun tengah malam doa nih, jadi repotnya itu manfaat bagi yang mau. Kayak nggak mau nggak apa-apa, tidur aja pules. Subuh jam 8 terserah. Tergantung siapa yang dipilih oleh Allah, berarti dia orang yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah. Kadang kita manusia nggak paham. Padahal tengah malam pernah dibangunin sama Allah. Entah kebelet pipis, entah batuk, entah kita berbalik badan. Itu cara Allah membangunkan kita. Tapi memang dasar kita manusia yang blow on. Kadang udah dikasih tahu tapi nggak paham. Kalau ibu-ibu kira-kira sering bangun tengah malam, Bu? Sering ya, pipis doang habis itu tidur lagi. Kadang manusia ini sudah dikasih satu waktu sama Allah, ini kita kadang suka lupa. Tapi tahadutan bi ni'mah, alhamdulillah, malam ini kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Malam ini Allah memilih kita agar kita menjadi hamba yang gak lalai. Mungkin kalau malam Jumat gini gak ada acara, mungkin kita jadi hamba yang lalai. Mungkin kita sedang bermaksiat kepada Allah, melupakan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yang ngobrol gak manfaat. Mungkin kita lagi ngegibah. Mungkin kita, alhamdulillah nih hari Allah kumpulin kita. Sebelum saya lanjutkan perjalanan Isra wal Mi'raj, yang saya mau tanya, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi
dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Saya mau tanya, dalam waktu sepertiga malam, dikit waktunya, percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Kalau yakin berarti semuanya punya iman. Kenapa? Karena perayaan Isra wal Mi'raj atau perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi enggak bisa diyakinin dengan akal. Akal enggak bakal masuk, tapi kalau iman wajib. Kenapa? Akal harus nurut apa kata iman. Iman gak boleh kalah dengan Makanya Allah kasih keistimewaan kita ini ada 3 di dalam jasad kita. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua akal, yang ketiga adalah iman. Nafsunya ada, akal mikir. Kadang orang suka nafsunya diduluin, akal belakangan. Yang pertama kalau lagi gedek sama orang, hawa nafsu, marah, akal gak sehat, ngebunuh. Itu hawa nafsu. Akalnya nggak main. Begitu hawa nafsu naik, akal. Nih, ntar kalau gue bunuh gue ketangkep nggak ya? Nah, ini akal mulai nih. Akal dan hawa nafsu ini yang bisa mengunci adalah siapa? Iman. Iman ngomong, jangan dosa, jangan ngambil nyawa orang, nggak boleh, jangan begini. Ini iman, iman. Jadi yang mengontrol hawa nafsu dan akal adalah iman. Jadi maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi berjumpa dengan Allah dengan segala kesempurnaan iman. Jadi yang dibawa sama Nabi bukan pangkat. Yang dibawa Nabi bukan bintang 2, bintang 3, bintang 4, apalagi bintang 7. Puyer namanya. Yang dibawa Nabi nggak pangkat, tapi yang Nabi diangkat ini dengan membawa iman. Yang kedua adalah akhlak. Tuh lihat Nabi SAW. Bib, ada salah satu di dalam syair Rawi Ad-Diba yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Beliau menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Thumma aruduhu minal arash qabla prudal farash wa gadna la jami'al ma'arib. Kemudian Allah angkat Nabi sampai ke langit, diturunkan lagi ke bumi sebelum tempat duduknya dingin. Ini kita duduk nih, kita bangkit, pegang, anget. Asyraqal, duduk lagi, pasti udah dingin. Jadi asyraqal kita, mahlul qiyam kita, sama perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi, lebih cepat Isra wal Mi'raj Nabi. Apa iya Bib? Baik, kita pakai akal kita. Kita iman, tahan dulu nih. Kita logikanya dulu. Semua di sini punya handphone apa enggak? Punya handphone apa enggak? Maaf, saya tadi teleponan sama Ajono. Saya landing pesawat ada di Soekarno-Hatta, Tangerang. Tadi ini jam berapa? Siang ya. Jam 12 siang di Soekarno-Hatta, Tangerang. Perjalanan Kuningan Tangerang kurang lebih 4-5 jam. 4 atau 5 jam sampai ke Tangerang. Tapi cuman karena handphone, telepon sampai. Enggak makan waktu, cuman sedetik nyampe, telepon masuk. Halo, Jono di Kuningan, saya di Soekarno-Hatta. Nyampe dalam hitungan detik. Percaya apa enggak? Yakin? Kalau ada kuotanya. Kalau enggak ada kuota, sampai budek nggak bakalan masuk. Kenapa? Wah, betul. Kalau masalah akal, tahu nggak sih perjalanan telepon itu kemana? Gak perlu tahu Bib, yang penting saya telepon nyambung. Perjalanannya kita nggak mau tahu. Perjalanannya saat Jono pencet nelfon saya itu ke satelit dulu. Dari satelit provider di Singapura, dari provider ke Singapura baru sampai ke handphone saya. Percaya apa enggak? Padahal saya bohong, tetap percaya. Kenapa? Akal itu bebas. Akal itu bisa berpikir sedemikian rupa, bisa melabuhi akal manusia lainnya. Tapi kalau iman gak bisa. Kalau sudah ini ketentuan Allah, gak bisa ada yang bisa meragukan. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah sudah punya mau jadi, maka jadi. Paham ya? Sudah paham belum nih? Kalau sudah paham saya tutup sama doa. Sudah paham belum? Budek kali ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perjalanan Isra wal Mi'raj kenapa harus diyakini dengan iman?
Karena iman ini sudah pasti iya, nggak boleh nggak. Saya kasih contoh lagi, boleh apa nggak? Boleh ya. Tahu air seni, air pipis, najis atau suci? Terkena pakaian, pakaiannya kita elap, boleh nggak pakaiannya kita pakai lagi? Nggak boleh. Kenapa? Najis, bersihin dulu. Sudah bersih baru dipakai lagi, boleh. Yang kedua ada namanya air mani. Tahu air mani? Air mani suci atau najis? Suci. Terkena pakaian kita elap. Kira-kira boleh nggak kita pakai lagi pakaiannya? Boleh. Pantas apa enggak? Kalau ada yang baru atau bersih pakai yang itu. Kalau seandainya udah nggak ada pakaian lagi, pakai silahkan. Air seni najis, air mani suci. Kata siapa? Iman. Kata karena ini ketentuan syariat. Orang yang keluar air pipis, air seni, punya wudhu, batal nggak wudhunya? Cara mengembalikan sucinya bagaimana? Cukup berwudhu, betul? Kata siapa? Iman. Akal boleh ikut campur? Gak boleh, karena ini ketentuan. Orang yang keluar air mani cukup wudhu atau harus mandi besar? Harus mandi besar. Kenapa? Karena itu ketentuan iman. Akal ikut campur. Mau ngerubah ceritanya. Loh, yang keluar najis cukup wudhu untuk mengembalikan suci. Bagaimana yang keluar suci? Gak usah wudhu dong. Ngapain lagi mandi besar? Orang yang keluar suci, kata akal. Iman boleh nurut? Gak boleh. Kenapa? Karena itu ketentuan iman. Paham ya? Yang keluar suci aja mandi besar. Gimana yang keluar najis? Nyelam. Betul gak? Bener kan? Akal boleh ngatur? Gak boleh, karena ini ketentuan. Apa dampaknya? Kenapa iman menginginkan orang yang keluar air pipis cukup dengan berwudu mengembalikan suci? Kenapa orang yang keluar air mani wajib mandi Apa alasannya? Allahumma, orang Kali Aren punya penyakit beser. Tahu penyakit beser? Kencing sehari 7-9 kali. Kebayang nggak? Kalau itu kita pipis diganti mandi besar. Berarti sehari berapa kali kita mandi? Ya 7 kali, ya 9 kali. Persis kita kayak ikan julung-julung. Betul nggak? Kenapa orang yang keluar air mani wajib mandi besar? Karena orang yang keluar air mani pasti lemah, letih. Bagaimana caranya mengembalikan kesegaran? Mandi. Paham sampai sini? Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, saat kita punya wudhu, keluar angin, batal nggak wudhunya? Batal. Kata siapa? Iman. Untuk mengembalikan suci bagaimana? Wudhu, wajib mandi besar? Enggak, cukup Yang jadi pertanyaan, akal nanya, keluar angin dari apa? Dari atas? Dari atas apa dari bawah keluarnya? Dari bawah. Yang jadi pertanyaan, kenapa yang keluar bawah kok yang dibasuh muka? Karena yang keluar bawah yang malu, jadi yang dicebokin mukanya. Paham ya? Paham ya? Ini semua ketentuan akal nggak boleh ikut Begitupun perayaan Isra wal Mi'raj. Ada yang mengatakan ruhnya Nabi yang berangkat. Ada yang bilang mengatakan itu ilham dari Allah. Kalau dikatakan ruh yang berangkat atau ilham yang berjumpa dengan Allah, Allah pasti nggak bakal abadikin di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi abdihi. Kalau yang dikatakan abdi adalah hamba.
Yang namanya hamba, ruh dan jasad menjadi satu, itulah Yang saya mau tanya sekarang, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata diri kita sendiri. Kenapa? Karena kitanya kepedean. Siapa orang yang dikatakan hamba? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Itu paham ya? Nabi jelas-jelas dikatakan hamba. Kenapa? Karena Nabi diundang secara langsung daripada Allah untuk berjumpa dengan Allah. Itu Nabi pertama jalan berjumpa dengan Allah, yang dibawa pertama kali adalah iman. Yang kedua adalah akhlak. Bagaimana akhlaknya, Bib? Singkat cerita, saya nggak perjalanan Isra wal Mi'raj dari pertama sampai habis. Singkat cerita, Nabi sampai ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril di belakangnya nggak mau lagi untuk datang nemenin. Nggak bisa. Kenapa? Ya Rasulullah, jika satu langkah lagi kakiku maju, maka hancur jasad. Bukankah kau diciptakan dari cahaya, wahai Jibril? Iya ya Rasulullah, tapi bukan cahayanya Allah. Saat Nabi tahu bahwa dia adalah seorang hamba, malaikat Jibril nggak berani untuk melangkahkan kaki. Lalu Nabi SAW terdengar peristiwa. Mengingat peristiwa saat Nabi Allah Musa alaihissalam ingin berjumpa dengan Allah di Bukit Tursina. Saat dimana Nabi Musa merengek, meminta, memohon, ya Allah, bukankah aku sebagai Rasulmu? Engkau memberikan firman kepadaku, kenapa harus dengan perantara? Jika aku adalah seorang Rasul, kenapa engkau tidak berjumpa langsung denganku? Memberikan firman tersebut kepadaku. Apa jawaban Allah? Ya Musa, engkau nggak bakal kuat. Engkau nggak bakal tahan, kata Allah. Enggak mau tahu, pokoknya saya harus berjumpa langsung denganmu. Baik, diundang sama Allah, tapi naik ke atas Bukit Tursina. Ya udah, ya Musa, kalau jika engkau ingin berjumpa denganku, naik ke atas Bukit Tursina. Lari Nabi Musa. Begitu lari Nabi Musa naik langkah kaki ke atas Bukit Tursina, di-stop sama Allah. Ya Musa, tahan dulu. Buka dulu sandalmu. Bukit ini akan menjadi suci karena perjumpaan zat Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik ke atas bukit aja suruh buka sendal. Bagaimana Nabi udah sampai di arasnya Allah. Nabi sadar, Nabi keluar dari rumah pakai sendal. Begitu sampai di aras Allah, dibuka sendalnya, ditahan juga sama Allah. Ya Muhammad, tahan dulu. Jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini, karena aras ini minta diinjak oleh kakimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Lo lihat Nabi Muhammad belum diperintah udah akhlak. Kita masuk rumah orang nyelonong aja. Masuk ke dapur bikin kopi. Ada yang begitu? Ada? Mudah-mudahan sih nggak ada. Saya doang kalau ke rumah Jono. Itu kadang manusia begitu. Tapi Nabi yang dibawa adalah akhlak. Dan begitu Nabi masuk langkahkan kaki. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibah. Ini akhlaknya Nabi. Tahu diri. Masuk ke tempat orang yang mulia, zat yang maha mulia, dengan salam yang mulia. Dan itu mendapat jawaban langsung dari Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Tuh lihat. Salam sejahtera wahai nabiku. Disanjung oleh Allah. Limpahan rahmat kasih sayangku kepadamu. Limpahan keberkahanku aku serahkan kepadamu. Coba lihat tuh, Allah nyanjung Nabi secara langsung. Kita sering disanjung sama orang kalau lagi ada butuhnya. Ih, ibu mah gelis sekarang mah makin muda. Bapak mah makin gagah banget sekarang ya. Pinjam 100 bisa. Biar silaturahmi nggak putus. Tuh coba kita lihat. Kita disanjung orang kalau lagi ada butuhnya. Tapi Nabi disanjung oleh Allah. Nabi sadar, makin nunduk. Dijawab lagi oleh Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Tuh lihat. Sallu ala Nabi Muhammad. Indah percakapan Nabi. Ini namanya yang cinta berjumpa dengan yang dicintai. Ini namanya cinta disambut, bersambut. Ini cinta yang bersambut. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan kan gak enak. Yang namanya cinta itu kan kalau tangan kanan ketemu tangan kiri begitu digebuk kan ada hasil bunyinya.
Coba tangan kanan ngayun sendiri, kapan kagak bakal ada bunyi kecuali ke pipi orang. Ini kadang manusia ini. Makanya Nabi SAW yang dibawa adalah satu, Nabi diutus oleh Allah sebagai pembawa peringatan dan juga kabar gembira. Bu, Neng, ada kabar nih dari Nabi, mau denger nggak? Oleh-oleh pulang dari Isra Mi'raj. Gara-gara perempuan Nabi nggak makan 3 hari 3 malam. Siti Fatimah datengin Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau nggak makan selama 3 hari? Hanya ibadah nangis, ibadah nangis. Ada apa denganmu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Bu, Neng, simak baik-baik nih. Ya Fatimah, bagaimana aku bisa makan? Bagaimana aku bisa istirahat? Sedangkan aku dibukakan surga dan neraka, dan aku melihat di neraka paling banyak adalah perempuan. Sieun aing mah. Bu, mau masuk neraka? Mau? Surga mau? Ngimpi. Surga tempatnya laki-laki, Bu. Lah emang, ini lihat muka-mukanya, ini muka-muka penuh dengan belas kasih. Muka-muka teraniaya. Bu, mau masuk surga? Mau? Taat sama suami ya. Taat sama suami, apa kata suami? Iya. Ibu nggak usah yang sunnah-sunnah dijalanin, nggak apa-apa. Nggak usah sholat duha, nggak usah sholat taubat, nggak usah puasa sunnah, nggak usah jalanin yang wajib aja. Tapi apa kata suami? Iya. Bisa nggak? Tak dulu Bipah, saya istikharah dulu. Istri PA. Kadang begitu manusia itu pengennya yang kontan-kontan. Sholat 5 waktu adalah satu ritual ibadah mi'rajnya seorang hamba kepada Allah. Kalau kita mau mi'raj ya sholat, itu perjumpaan kita dengan Allah. Ini yang bahayanya di diri kita. Sholat 5 waktunya wajib, yang sunnah sering kita kerjain, yang wajib malah kita tinggalin. Ini yang bahaya. Ada tetangga baru banget pengen sholat, lewat lagi dia di depan rumah tetangga, disautin, Mang, tumben. Orang mau sholat dikata tumben. Ibu-ibu lagi datang pengajian, suaminya baru beliin cincin emas 2 gram. Ya Allah, diomongin sebulan sama tetangganya. Ngaji pakai cincin baru, sombong mah. Rame. Bukan orang Kaliaren, bukan. Orang sana tuh. Saya tanya, tuh ibu aslinya mana? Kaliaren. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, selain ibadah kita yang diharapkan oleh Allah, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Cuman ibadah yang Allah minta kepada kita ibadah. Tapi cuman satu. Yang satu Allah minta kita ibadah. Tapi kalau kita minta sama Allah banyak setengah mati. Nuntutnya banyak, bukan main. Betul nggak? Kita nggak ditawarin aja sama Allah. Nggak ditawarin, milih. Gimana nawar? Allah tawarin nih mau apa? Nabi pernah ditawarin. Ya Jibril tanyaan kepada kekasihku Muhammad, dia ingin menjadi seorang hamba apa ingin menjadi seorang raja? Dijawab langsung oleh Nabi, ya Jibril sampaikan kepada Allah, aku ingin menjadi seorang hamba. Sahabat tanya, ya Rasulullah kenapa nggak mau jadi seorang raja? Padahal gunung Uhud mau dirubah jadi emas buatmu. Apa jawaban Nabi? Wahai sahabatku, jika aku menjadi raja, hisabku lama. Harta yang diberikan ini tuntutannya besar. Tapi aku sebagai hamba, rahmat Allah luas, luar biasa. Dan aku mendapatkan terus menerus kasih sayang Allah. Saya nggak kebayang orang Kaliaren kalau ditanya mau jadi orang raja apa mau jadi seorang hamba, gue tahu jawabannya. Udah sumpah Habib jadi hamba dan raja. Ini kadang manusia. Apa sih doa yang kita selalu minta kepada Allah? Yang pertama, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak.
Betul nggak? Doa kita selalu begitu kan? Saya mau tanya, kalau rezeki kita banyak buat apa? Dikasih dikit aja sombong. Padahal tiap hari makannya nasi kuning, nasi uduk. Sombong setengah mati. Allahumma, nih malam doa kita dikabulin. Sebelumnya saya mau tanya, kalau kita rezeki banyak buat apa? Ibadah, umroh, haji, sedekah. Karena duitnya Allah, angan-angannya baik. Pengennya ibadah aja. Kalau duitnya ada, berubah lagi tuh. Berubah. Duitnya kelihatan banyak ada. Ya nggak bakal sedekah, umroh, tar dulu dah. Perempuan banyak duit, skincare selemari. Laki-laki banyak duit, kawin deh. Betul tak? Ini kadang kita manusia, alhamdulillah kita mah hidup enak-enak aja. Jadi orang kaya maka gak enak. Depan CCTV, belakang CCTV, dalam CCTV, depan security, repot. Orang masuk, wah sibuk. Kagak ada enak-enaknya. Coba kita alhamdulillah, pintu gak kekunci, ngablak tengah malam, alhamdulillah. Rampok mana dia mau datang. Begitu masuk ngeliat kita begitu juga nitipin duit buat beli beras. Mau ambil TV digebuk dulu baru nyala. Kita mau udah alhamdulillah, syukur aja udah begini aja. Alhamdulillah, udah syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Orang yang syukur akan ditambah nikmat sama Allah. Kalau orang yang kufur, ingat azab Allah sangat amat pedih katanya. Itu hati-hati. Mau rezekinya banyak. Allahumma, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang ke rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget tuh. Kena jantung pae. Manfaat duitnya? Enggak manfaat. Mintanya gimana? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.